pagi saudara-saudara, terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, sebentar kita akan memulai ibadah doa pagi bersama-sama. Sebelum kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala. Kita meminta tuntunan Tuhan untuk menyertai setiap ibadah pada pagi hari ini hingga selesainya nanti. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami jemaat-Mu Gereja Ngagel Jaya berkumpul kembali bersama-sama untuk kami boleh sebentar kami memuji memuliakan nama Engkau di dalam puji-pujian yang akan kami naikkan. Kami tahu Tuhan, pagi hari ini kami sudah diberikan kekuatan, kesehatan yang baru dari Engkau, dan kami ingin mengembalikan semuanya ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini juga kami ingin minta tuntunan-Mu Tuhan, untuk sepanjang hari ini Engkau boleh menyertai kami, menyertai kehidupan kami. Engkau pegang kehidupan kami, mulai dari pekerjaan kami, hingga pelayanan kami dimanapun Engkau tugaskan kami hari ini, untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah pada pagi hari ini Engkau mau turut hadir bersama-sama dengan kami, mengurapi kami semua pelayan-pelayan sidang-Mu, baik kami hamba-Mu yang menjadi worship leader, pemain musik, yang memegang multimedia dan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau mau urapi semua hamba-hamba-Mu ini, pelayan-pelayan sidang-Mu ini, dan juga jemaat-Mu yang terlibat di dalam kegiatan pada pagi hari ini. Curahan Roh Kudus-Mu, berkat-berkat-Mu atas kami percaya sudah turun ke atas kami. Sejak pagi hari ini kami menaikkan pujian, sejak kami mendengarkan dan kami ikut di dalam ibadah doa pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Kita memuji memuliakan namanya di dalam puji-pujiannya kita naik. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang pasti, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar
suaramu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar semua suku bangsa mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan. Haleluya. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita rindu Tuhan, kami rindu jadi rumah doa-Mu Tuhan, agar semua suku bangsa mengenal nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu. Haleluya.
semua mengenal namamu yang kudus Tuhan. Kami rindu jadi rumah doamu. Jadikan kami saksi-saksimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan kami Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami Tuhan yang kudus, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, agar semua suku bangsa menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuliakan namamu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain Tuhan yang kami percayai di dalam dunia ini selain namamu yang kudus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih sayangmu. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, Engkau selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Saudara percaya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terluka Tuhan pulihkan. Haleluya. Tiada seorang pun di muka bumi ini yang sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bagi manusia seolah-olah mustahil. Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Terima kasih, Engkau penyembuh kami, Engkau pulih kami, Engkau berikan kekuatan buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau memulihkan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih. Bersama-sama kita menaikkan pujian. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya nama Yesus yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih, Engkau memberkati kami, Engkau sembuhkan kami Tuhan, Engkau memulihkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, persekutuan yang indah bersamamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba. Kami kembalikan kepada Bapak Roni untuk memimpin doa di dalam menyambut firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini kami diberi kesempatan untuk bisa berfellowship bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang lain di wadah Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami damai sejahtera-Mu bagi kami sekeluarga dan juga bagi kami semua Tuhan yang tinggal di Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya kalau Kau sudah memilih dan menetapkan Bapak Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Kami percaya Tuhan, penerusnya sudah Kau tetapkan ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya pemilu yang sebentar lagi akan diadakan di awal tahun, Tuhan berikanlah campur tangan-Mu supaya di dalam proses pemilihan umum ini Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berikan Tuhan orang-orang yang terkait, yang ambil bagian di dalam acara demokrasi ini Tuhan, diberikan hati yang takut akan Tuhan, diberikan hikmat-Mu Tuhan, dan juga memberikan Tuhan campur tangan-Mu supaya di setiap daerah-daerah yang ada, kiranya Tuhan sendiri akan campur tangan supaya betul-betul Tuhan acara demokrasi ini boleh berjalan dengan baik, ada keamanan dan tidak ada kekacauannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berikanlah Tuhan campur tangan-Mu buat bangsa kami ini Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, bangsa kami ini mulai melakukannya Tuhan, satu hal yang benar-benar Tuhan mengecewakan Kau Tuhan. Kiranya Tuhan mau ampuni Tuhan, dan di mana masih banyak orang-orang yang betul-betul Tuhan tidak melakukan apa yang mereka sebagai sewajibnya bagi rakyat ya Tuhan, bagi bangsa kami ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh disadarkan, karena waktunya sudah sangat singkat ya Tuhan. Kami percaya ada hujan pertobatan bagi bangsa kami ini Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Kabinet, dan badan pemerintahan yang lain dari pusat hingga ke daerah. Berikan mereka rasa tanggung jawab, takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan memagari melindungi bangsa kami ini Tuhan
dengan tudung keselamatan, tudung perlindungan Tuhan, supaya dijauhkan Tuhan Yesus dari sikap-sikap anarkis ya Tuhan, korupsi, kolusi Tuhan, nepotisme Tuhan, supaya betul-betul negara kami ini Tuhan boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kesejahteraan Tuhan bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kota Surabaya. Biarlah kota Surabaya ini Tuhan berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkau memagari dari daerah-daerah yang ada di kota Surabaya ini Tuhan, di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus, supaya betul-betul kota Surabaya ini aman dari segala kriminalisme Tuhan, supaya betul-betul Tuhan warganya punya hati yang takut akan Tuhan. Berkati para pemimpin yang ada di kota Surabaya dan Jawa Timur ini Tuhan, dari gubernur, wakilnya, wali kota dan wakilnya Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Kau Tuhan, dan juga aparat keamanan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka melakukan tugasnya dengan baik. Kami rindu Tuhan, gereja-gereja yang ada di wilayah Surabaya ini Tuhan, di wilayah Jawa Timur dan di daerah-daerah yang lain, mereka punya satu kesatuan hati Tuhan, untuk boleh benar-benar Tuhan bersatu hati untuk bangsa kami ini Tuhan, supaya betul-betul Tuhan kami boleh melihat Tuhan penuaian boleh terjadi Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya dan menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi kami semuanya yang beribadah di gereja Ngagel Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat campur tangan-Mu. Kau sudah menolong kami Tuhan, buat saudara-saudara seiman kami, baik yang ambil bagian di dalam pelayanan, dan juga sebagai jemaat ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kaum muda remaja Tuhan. Berikanlah Tuhan campur tangan-Mu bagi kami semua yang melayani maupun jemaat dan anak-anak sekolah minggu Tuhan, remaja Tuhan, supaya mereka boleh diberikan pertumbuhan iman ya Tuhan, kedewasaan ya Tuhan, pengenalan akan Kau ya Tuhan. Meskipun masih banyak pergumulan yang harus dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, berikan mereka Tuhan hati untuk mencari Engkau Tuhan, bersandar padamu Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu untuk tetap bersandar dan berharap padamu Tuhan. Kiranya Tuhan ulurkan belas kasih-Mu, berikanlah Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan, supaya betul-betul jemaat kami di Ngagel ini boleh mengalami Tuhan satu kedewasaan iman, pengenalan akan Kau Tuhan, boleh mengalami Tuhan satu destiny Tuhan, mereka boleh betul-betul menjadi orang yang berfungsi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati keberadaan gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati para tetangga-tetangga sekitar kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera bagi mereka semuanya Tuhan. Jadikan gereja kami berkat Tuhan. Kalau kami sudah diberkati, kami percaya Tuhan, kalau kami boleh menjadi berkat buat lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, pergumulan apapun yang saat ini, yang masih, Tuhan Yesus, masih ada di jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan Tuhan Yesus campur tangan Tuhan, supaya yang lemah dalam hal kesehatan Tuhan berikan kekuatan iman, kesembuhan ya Tuhan, perubahan karakter ya Tuhan, supaya mengalami mujizat-Mu Tuhan. Demikian pula yang mengalami masalah ekonomi Tuhan, buka no jalan Tuhan, Engkau berkenan Tuhan memelihara, mencukupkan mereka Tuhan, sampai saat yang Kau datang Tuhan kembali, kami boleh didapati setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami semuanya Tuhan. Terlebih yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau mengenal kami, Engkau tahu isi hati kami Tuhan, Engkau lawat dan jamah kami. Kiranya Tuhan menolong kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau jamah satu persatu Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami Tuhan, pelayanan kami, apapun Tuhan. Kau bekerja campur tangan ya Tuhan, semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya itu menjadi berkat buat kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semuanya, baik yang sudah melayani kami di dalam pujian, operator, dan juga kami semua yang ikut dalam ibadah doa pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kembali kita di dalam ibadah doa pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur bahwa sungguh segala pujian penyembahan kita mau berikan hanya kepada Dia, dan kita mau membuka hati untuk kembali Tuhan memimpin hidup kita. Karena sebenarnya kita adalah orang-orang yang terbatas, ya. Sebab itu kita perlu Tuhan di dalam hidup kita setiap waktu, setiap saat. Lewat ibadah doa pagi saat ini, biarlah sukacita itu boleh melimpah di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam kuat kuasa-Nya, Tuhan akan menyertai, memimpin kita, memberkati kita sepanjang hari ini. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Semua Karena Kasih, ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan setiap kita anak-anak Tuhan untuk boleh senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Allah adalah kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih, berarti kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita percaya ketika Tuhan ada bersama dengan kita, segala sesuatunya Tuhan akan buat jalan keluar, Tuhan akan membuat mujizat, bahkan Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Di situ saya bacakan, kita telah mengenal kasih dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Di ayat ini kita mendapatkan bahwa ketika kita mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita, kita akan mengerti bahwa satu, Allah adalah kasih. Yang kedua, Tuhan ingin kita tetap berada di dalam kasih itu. Dan yang ketiga, ketika kita ada di dalam kasih, berarti kita tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita. Puji nama Tuhan. Ketika kita belajar tentang kasih, Tuhan sendiri, ya, Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa kasih itu dinyatakan melalui dua, yaitu kasih kita kepada Allah, ya, di Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 39. Di situ katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yaitu dinyatakan lewat salib itu, ya. Kalau kita melihat tanda salib itu ada vertikal dan horizontal. Ketika kita belajar, ketika kita mengenal Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ya, secara vertikal. Kita mau mengerti jalan-jalan Tuhan, kita mau belajar untuk taat akan segala kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan nyatakan melalui sesama kita apa yang harus kita lakukan. Puji nama Tuhan. Allah adalah kasih, yaitu suatu kebenaran yang utama, ya, karena Tuhan sendiri sudah membuktikannya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu. Kalau kita baca ayat ini setiap tahun, mungkin ketika hari Natal, biar mungkin itu biasa. Tapi ketika kita mengerti hal itu, kita akan bersungguh-sungguh hati di dalam mengerti kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di situ dinyatakan karena begitu besar, dikatakan begitu itu berarti
Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, betapa Tuhan sangat mengasihi kita, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, itu tidak bisa terukur ya, karena bukti kasihnya sendiri sudah dinyatakan melalui korbannya di atas kayu salib. Itu membuktikan bahwa sungguh Allah itu bukan hanya berkata-kata, tetapi dia menyatakan melalui perbuatan. Jadi kasih itu dibuktikan bukan hanya perkataan, tetapi melalui perbuatan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Pada akhir kehidupan kita mengiring Tuhan, ada batas waktu ya, ketika kita di dalam hidup ini kita mengerti kalau Tuhan sudah menentukan 70 sampai 80 tahun ya. Kita hidup di dalam dunia mungkin diberikan kelebihan sampai 100 tahun gitu ya. Pada akhirnya kembali manusia itu kemana? Itu yang menjadi tanda tanya. Sebab itu ketika kita mengerti bahwa kita diberikan hidup yang kekal oleh Tuhan, dan itu selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu sesuatu yang begitu dahsyat ya. Mungkin itu bisa kita bagikan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, bahwa kita, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, diberikan satu hal yang begitu luar biasa, kehidupan kekal. Karena ada dua jalan, yaitu sorga atau neraka, yang akan dituju bagi setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Tetapi bersyukur kepada Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita, yaitu tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu satu hal yang begitu luar biasa yang bisa kita terima di dalam kita mengiring Tuhan. Kita tahu jelas hidup kita akan kemana kita ini, puji nama Tuhan ya. Ketika kita mengerti hal itu, biarlah kita tidak menjadi ragu-ragu lagi mengiring Tuhan. Mungkin dengan banyaknya masalah persoalan yang kita hadapi, kita tidak gentar, karena pada akhirnya kita mengerti kasih Tuhan yang sudah dinyatakan atas hidup kita, yaitu kita beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Ketika kita mengerti Allah adalah kasih, ya, orang yang mengasihi itu punya ciri, menghendaki orang yang dikasihinya itu bahagia dan berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Dan itu sungguh sudah dibuktikan Tuhan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya. Di situ dikatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak diberikan ya, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ketika kita mau tinggal di dalam kasih, ketika kita mengerti kalau Allah itu kasih, mari kita mau ya, yang kedua tetap berada di dalam kasih. Allah yang tinggal di dalam kita membuat kita sanggup mengasihi sesama seperti yang telah mengasihi kita, demikian kita mengasihi orang lain. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai yang ke-21, Bapak Ibu, Saudara bisa baca di rumah apa saja yang harus kita kerjakan untuk kita tetap berada di dalam kasih Allah ya. Di ayat yang ke-10 saya bacakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, luar biasa. Jadi kasih itu bukan kita yang mengasihi, bukan. Tetapi kasih itu adalah inisiatif Allah di dalam diri kita. Kita menerima kasih Allah yang begitu luar biasa melalui korban Kristus di dalam kehidupan kita sebagai penambahan dosa-dosa kita. Satu hari kita melakukan berapa banyak kesalahan, tetapi karena kasih Allah, Tuhan hapus semuanya itu. Tuhan mau mengampuni kita. Suatu ketika kita mengerti hal ini, berarti harusnya sedikit kita bisa melakukan hal-hal yang melakukan dosa di hadapan Tuhan ya. Kalau kita mengerti kuasa Tuhan sudah bekerja di dalam hidup kita, seharusnya kita menghargai korban Tuhan atas diri kita. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tetapi mari kita semua belajar untuk hidup sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Ya, seminim mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Ya, karena kita mengerti bahwa Allah telah mengasihi kita melalui korban Kristus di dalam kehidupan kita. Di nama Tuhan, kalau kita mau belajar tentang kasih, bisa dibaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat itu ya. 1 Korintus pasal 13
ayat 1 sampai yang ke-7. Kalau kita baca ayat yang keempat 1 Korintus pasal 13, oh luar biasa. Kasih itu apa? Ya, supaya kita tetap berada di dalam kasih, kita belajar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan. Banyak hal yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan sebagai wujud itu tadi. Ketika kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama kita yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Tetapi seringkali kita itu kurang di dalam hal mengerti kasih yang harus kita kerjakan, ya. Firman Tuhan katakan kalau satu sudah kamu lakukan, yang lain jangan dilupakan, jangan ditinggalkan, jangan tidak dilakukan. Tetapi mari kita belajar apa yang menjadi ketetapan di dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan nyatakan. Firman Tuhan ini menjadi suluh, ya, pelita untuk langkah kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, kita mau belajar. Tidak bisa semuanya memang, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, ya. Kalau kita baca 1 Yohanes pasal 4 tadi, di situ kita ini ada Roh Kudus di dalam diri kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu yang akan memampukan kita. Sebab itu kita dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi ketika kita melibatkan Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu yang akan memampukan supaya kita belajar benar sungguh-sungguh melakukan seperti yang Tuhan mau, hidup di dalam kasih Tuhan itu, ya, yang kita wujudkan kepada saudara kita, khususnya dalam keluarga rumah tangga kita, suami kepada istri, orang tua kepada anak, saudara dengan saudara, dan di mana kita ditempatkan, disitulah Tuhan mau nyatakan, ya, sungguh-sungguh apa yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Di bagian yang lain, ketika kita tetap berada di dalam kasih, ya, firman Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan ada di dalam kita, Allah di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, dan kuasa Roh Kudusnya menyertai kita. Satu hal yang begitu luar biasa. Ketika semuanya itu ada di dalam hidup kita, kita dimampukan oleh Tuhan, ya. Kita mengasihi orang yang baik dengan kita, itu biasa. Karena kita menerima kebaikan atau kita memberi kebaikan, kita juga menerima kebaikan. Mungkin itu yang kita harap. Tetapi bagaimana dengan kita mengasihi orang yang orang itu tidak baik dengan kita? Itu yang dituntut oleh Tuhan, ya. Bahkan firman Tuhan sudah mengajarkan kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya, supaya apa? Firman Tuhan katakan kita itu menumpuk bara api. Jadi orang boleh berbuat jahat, tetapi kita terus berbuat baik. Seperti itu yang Tuhan mau. Dan itu sudah dibuktikan melalui teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, lewat korbannya di atas kayu salib, betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, orang-orang yang berdosa itu luar biasa. Ampuni Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan itu, bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan, ya. Ketika kita mengerti Allah adalah kasih dan Tuhan ingin kita tetap tinggal di dalam kasih, dan kita tahu bahwa ketika kita ada di dalam kasih, tetap di dalam kasih Tuhan, Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Karena Allah yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Sebab itu kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita bisa mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Allah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa di dalam hidup kita. Hal-hal yang kita perlukan bukan hanya makan, minum, persoalan, masalah itu selesai. Tapi lebih dari itu, kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya pada akhir kehidupan kita, ya, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes tadi pasal yang keempat, kita itu tidak menjadi orang-orang yang takut. Takut apa? Mungkin takut mati itu tadi, ya. Karena pada akhir kehidupan ini ada satu, yaitu penghakiman. Dikatakan di ayat yang ke-20, ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20, jikalau seorang berkata, maaf, iya betul. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Karena maaf, di dalam ayat ada satu hal yang harus kita mengerti, bahwa di dalam akhir kehidupan kita, ya, ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ya tidak sempurna di dalam kasih. Ya, jadi kita mengerti hal itu, bahwa ketika kita tidak sempurna di dalam kasih, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan, karena ada ketakutan-ketakutan di dalam diri kita, karena kita belum tinggal di dalam kasih, ya, belum tetap di dalam kasih. Puji nama Tuhan. Dan pada akhir kehidupan ini memang harus ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan, ya. Jadi pada akhirnya di situ dikatakan pada hari penghakiman. Seringkali yang kita perlukan, yang kita butuhkan hanya hal-hal yang sementara, tapi kita belum mengerti pada akhir hidup kita ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan itu satu persatu masing-masing kita. Suatu ketika kita mengerti firman Tuhan ini, mari kita mau bersama-sama hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Secara manusia kita tidak mampu, tetapi firman Tuhan mengatakan ada Roh Kudus, ya, rohnya di dalam kita. 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam rohnya. Luar biasa. Kuasa Tuhan memampukan kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya sungguh pada akhir hidup ini kita tidak sia-sia, tetapi mengerti apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita, supaya kita ini berjaga-jaga dengan hidup kita. Kita tidak lagi semaunya sendiri atas hidup ini, tetapi ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah itu nyata, ya. Tuhan tidak saja menyuruh, tetapi Tuhan itu menyatakan kasih-Nya begitu dahsyat. Tuhan sudah memberi teladan. Ketika kita mau hidup di dalam teladan itu, mari kita mau bersama-sama bersehati. Ya, tidak lain, tidak bukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita mengerti akhir dari kehidupan ini ada hal-hal yang harus kita persembahkan di hadapan Tuhan. Baik itu yang baik, baik itu yang tidak baik. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya begitu dahsyat atas hidup kita, mari kita bersama-sama memberikan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita, memberikan kasih yang nyata itu buat orang-orang yang sudah, ya, dipercayakan mungkin yang ada di sekeliling kita. Ya, di bagian yang terakhir 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-6. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Ya, banyak kerinduan, banyak keinginan kita mungkin hari-hari ini, persoalan masalah yang kita hadapi. Tetapi kita percaya ketika Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya di dalam hidup kita, berarti Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, sebab itu kita hanya mencari Tuhan. Kita hanya mengetok hatinya Tuhan, gitu ya.
Mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan apa yang kita ketok, yaitu hatinya Tuhan. Bagaimana kita ketok hatinya Tuhan? Dengan hidup menyenangkan Tuhan. Di nama Tuhan, kita percaya sepanjang hari ini, bahkan hidup kita yang akan datang, Tuhan sudah janjikan, dan janjinya itu ya dan amin. Itu tergantung pada kita, bagaimana kita respon akan setiap firman Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mengerti hidup yang benar di hadapan Tuhan, kita percaya Allah di dalam kita, kita di dalam Allah, dan Tuhan Yesus sendiri yang akan menyatakan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Mari kita tutup di dalam doa pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu. Engkau sudah berkorban mengampuni setiap dosa kami, Tuhan. Engkau melihat apa yang ada pada diri kami hari ini. Mungkin hari-hari yang sudah kami lewati. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Engkau yang menyelidiki hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Pagi hari ini kami datang menghampiri Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, Bapa. Seringkali kami kurang melakukan kehendak-Mu. Kami tidak mengerti bahwa Engkau begitu mengasihi kami, ya Bapa. Sebab itu biarlah melalui firman Tuhan sudah kami dengar pagi hari ini. Engkau mengajar kami lagi untuk kami hidup di dalam kasih Tuhan. Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, ya Bapa. Keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan teman-teman kami dimanapun kami boleh Tuhan tempatkan. Biarlah kasih Tuhan yang sudah melimpah di dalam hidup ini, kami juga mampu mengasihi orang-orang di sekitar kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu Roh Kudus akan terus memampukan kami melakukan perintah Tuhan yang harus kami kerjakan dari sehari ke sehari, supaya kehidupan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami terus dibaharui oleh Tuhan, karakter kami dibentuk oleh Tuhan lebih sungguh-sungguh untuk taat akan firman Tuhan. Karena kami sangat percaya Engkau di dalam kami di dalam Tuhan. Dan kami percaya apa saja yang kami perlukan, Engkau akan menyatakan di dalam kehidupan kami. Ketika kami taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan, sukacita, damai, sejahtera pada saat hari ini dan sepanjang hari ini. Kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan melihat sungguh kuasa Tuhan yang besar dan dahsyat akan kami alami sepanjang hari ini. Karena Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam hidup ini. Dan kami juga mau menjadi saluran kasih-Mu Tuhan lewat apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memberkati kami. Kami naikkan segala pujian, doa, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Rohmi.